Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Julian Murhan Sahputra. Saya dari kelas 11 7C10 STMIK Nusa Mandiri Margonda, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang expert system dari pelajaran Sistem Penunjang Keputusan. Oke. Jadi apa itu expert system? Expert system itu adalah merupakan suatu alat bantu untuk mengambil keputusan. Expert system itu bukan pembuat keputusan, tapi dia berperan sebagai advisor dan juga konsultan sebagai untuk si pemakainya gitu, untuk membuat keputusan. Nah, menurut Suyandari, expert system adalah sistem kecerdasan komputer yang menggunakan pengetahuan dan inferensi prosedur untuk memecahkan masalah yang cukup sulit yang terstruktur dalam sifatnya. Oke, selanjutnya adalah komponen-komponen apa aja yang ada di expert system. Expert system mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah knowledge base, yang kedua adalah inference engine, dan juga yang ketiga adalah user interface. Dimana di knowledge base ini adalah biasanya itu berisi fakta-fakta atau yang disebut juga dengan public knowledge, dan juga hukum atau aturan yang disebut private knowledge. Lalu di inference engine itu ini adalah suatu perangkat lunak atau software yang bertugas itu mencari knowledge base untuk memecahkan masalah yang dikemukakan. Yang ketiga yaitu adalah user interface, yaitu adalah kode yang digunakan untuk memasukkan input atau beberapa pertanyaan dari pemakai ke dalam komputer atau sistem. Seperti itu. Nah, suatu expert system itu umumnya itu ditunjukkan pada penyelesaian persoalan yang sulit gitu, yang membutuhkan banyak pertanyaan sebelum jawaban diberikan. Jadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan judgement dari para ahli dulu sebelum akhirnya dimasukin ke dalam expert system gitu. Nah, dalam piramida penyelesaian masalah dengan teknologi informasi, expert system menduduki puncak piramida menurut Sumantri dan juga menurut Suryandari. Nah, kalau kita lihat di sini di piramidanya ini adalah paling dasar itu adalah transaction process system, lalu naik ke management information, lalu naik ke decision support. Yang terakhir adalah expert system. Jadi expert system ini ada di puncaknya kayak gitu. Oke, terus selanjutnya apa aja sih keuntungan expert system gitu. Expert system itu ada bisa kita sebut juga sistem pakar gitu. Sistem pakar itu mampu memecahkan masalah tanpa dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti intimidasi, paksaan kejiwaan, ekonomi ataupun perasaan. Nah, ini adalah beberapa keuntungan expert system. Yang pertama yaitu adalah kita bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Kedua, kita bisa menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang ketiga, tidak memerlukan biaya saat digunakan. Yang keempat, itu kita menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang kekurangan atau kelemahan dari expert system, di mana kelemahan ini adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah untuk expert system ini biayanya cukup tinggi, untuk pengembangannya itu cukup tinggi. Yang kedua, waktu pengembangannya itu adalah cukup lama juga. Yang ketiga, laju ilmu pengetahuan yang cepat sehingga membutuhkan pembaruan atau update sistem itu dalam waktu tertentu gitu. Jadi udah biayanya mahal nih karena teknologi juga makin cepat. Jadi tuh kita juga harus update sistemnya juga lebih rapat lagi gitu untuk update sistemnya gitu. Nah, terus yang keempat adalah user juga mungkin nggak tertarik untuk membeli aplikasi kayak gini karena harganya mahal dan hanya berlaku untuk kebutuhan yang spesifik aja gitu. Nah, ini adalah daftar pustaka. Dalam membuat slide ini saya merangkup dari beberapa artikel dan juga jurnal, di antaranya ada 3 ini dari Dahria dengan judul pengembangan sistem pakar dalam membangun suatu aplikasi, dan 2 lainnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.